Halo semuanya, selamat datang kembali di Bung Moy Channel. Kali ini saya pengen ngasih tahu kriteria, bukan kriteria ya, sebuah website yang diterima AdSense itu yang seperti apa. Jadi ini saya ajukan eh, saat cuman dalam waktu kurang dari 1 hari ya, kurang dari 24 jam deh kayaknya. Nanti saya lihat lagi. Tapi seingat saya nggak nyampe 24 jam, jadi hari ininya saya ajukan, besoknya udah diterima, tapi nggak nyampe 24 jam gitu seingat saya. Tapi ya udahlah 24 jam ya sehari ya. Jadi cuma butuh 1 malam doang, besoknya diterima. Nah, makanya sekarang saya pengen share ke kalian, kayak gini bisa diterima gitu. Jadi kalian mungkin punya sebuah minimal gitu ya. Kemarin kan saya ngomong saya pernah diterima dengan artikel 100 artikel, terus pernah 50 artikel. Nah, ini lebih dikit lagi. Lebih dikit lagi. Dan artikelnya sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Jadi saya nggak tahu kriteria Google untuk menerima ini apa, karena kadang kita nggak bisa ya menentukan satu patokan gitu, nggak bisa. Dan websitenya maaf banget saya sensor ya, saya apa namanya buramin. Mudah-mudahan nggak ada yang bisa baca. Karena ini website yang emang udah keterima AdSense dan saya nggak mau nanti ada seseorang yang jahil gitu ya. Oke, jadi kita lihat dari atas nih. Nama websitenya ini tuh tentang otomotif ya. Ini emang bener-bener otomotif, tapi nggak yang spesifik banget gitu. Jadi namanya tuh masih ambigu sebenarnya. Cuman kalau orang di bidang otomotif tahu bahwa ini maksudnya adalah otomotif gitu. Tapi kalau orang nggak tahu mungkin nggak tahu nama ini tentang otomotif atau bukan gitu ya. Tapi ini sebuah brand lah, saya buat brand. Terus di atas ini ada logonya ya, ini .com. Pertama ekstensinya .com. Tapi .net, .org juga gampang juga diterima ya. Kalau My ID dan sebagainya sudah pernah bikin video, jangan bikin website pakai .my.id. Satu, sekarang udah kayak mau dianggap spam. Apakah sudah atau belum? Mungkin sudah setengah ya. Jadi ada blog saya yang pakai My ID itu nggak bisa dapat indeks, tapi ada satu yang dapat tapi dikit banget indeksnya. Jadi mungkin ya udah kurang bagus mungkin ya di Google. Sama dari mindset juga, jadi saya kalau ngomong ekstensi itu ngomongin mindset ya. Jadi .com atau .net atau .id, tapi .id itu kurang internasional gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya nggak sukanya .id itu karena mahal sih. Andaikan 150.000, ya saya nggak apa-apa pakai ID. Oke, itu ekstensi.com dan kemudian ada logonya ya. Jadi nggak cuma nama doang, tapi ada logonya. Logonya agak saya bikin lebih bagus lah. Nah, kalau kalian nggak bisa bikin logo, kalian coba cari logo maker kali ya di Google. Ini saya kasih lihat aja deh. Nah, kalian bisa lihat nih kayak gini-gini yang kayak logo maker gitu ya. Kalian sisipin namanya, terus bidangnya apa, itu kalian bisa bikin pakai ini gitu. Nah, enter your business name misalnya toko sembako. Nggak, nggak kreatif banget sih. Toko sembako gitu ya. Nah, terus slogannya apa? Lengkap dari cabai. Oke, kita teruskan. Ini enter your industry. Nah, ini misalnya apa ya? Store gitu ya. Ini contoh aja sih. Misal ini ya green. Ini buat yang nggak bisa bikin logo lah gitu. Nah, ini kalian tinggal lihat ini ya. Inilah bubbly with icon. Nah, di sini akan keluar apa namanya? Logo-logo ya. Nah, kalian bisa pilih aja lah yang mana gitu. Kalau misalnya kurang bagus, ya kalian cari lagi, kalian bikin lagi. Nah, ini lumayan bagus nih ya kan. Toko sembako. Nanti kalian crop bagian tengahnya aja. Ini nggak tahu saya gratis atau enggak, tapi yang jelas prosesnya mirip ya. Jadi saya cuma nyontohin, tapi website lain itu banyak yang gratis. Kita teruskan. Ini logo ya. Jadi pakai logo itu lebih bagus. Saya selalu bilang pakai logo lebih bagus. Nah, kemudian bagian atas ini kategori ya, kategori websitenya, kategori artikelnya. Jadi misal artikelnya tentang sembako tadi. Ada misalnya makanan, sayuran, buah-buahan, misal kategorinya itu manfaat, misal artikel kayak gitu gitulah. Nah, di atas ini nggak ada laman kontak ya. Jadi biasanya saya taruh di atas kontak, tapi ini nggak ada. Nah, terus ini untuk kolom pencarian. Nah, terus kita lihat artikelnya. Ini bagian depan cuma thumbnail sama judul ya.
Dan isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya, ada 10 posting di bagian depan. Sebelah kanannya ada latest post atau artikel terakhir ya, komposisinya nih. Komposisi terakhir. Nah, berapa jumlah artikelnya? Jumlah artikelnya dikit banget ya. Cuman ada, kita lihat halaman 2, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 18, 19, nggak nyampe 20 ya. Cuman 19 artikel diterima AdSense. Oke. Buktinya apa? Nanti saya taruh di SS-nya. Tapi nggak akan jelas ya, saya sensor pastinya. Nah, terus sekarang lihat di bagian bawah. Jadi ini simpel banget ya. Cuman judul, kategori, pencarian, terus daftar artikel. Terus bagian bawah ada copyright ini, nama websitenya. Nah, terus ini halaman artikelnya halaman pentingnya cuman 3. Jadi kan saya kemarin cerita saya bikin 5 halaman penting, tapi ini cuma 3 diterima ternyata. Jadi cuman contact us atau hubungi kami. Ini websitenya campur. Jadi ini tuh bahasa Inggris sebenarnya, tapi ketika mau diajukan saya bikin 3 artikel bahasa Indonesia, ternyata diterima gitu. Ini aja bahkan belum ke indeks tau, karena baru banget sebelum saya ajukan saya bikin artikelnya biar agak banyak gitu. Terus ada about us ya, tentang kami. Nah, ini cuman pendek aja, 2 paragraf lah gitu. Sama privacy policy itu pasti ya, harus banget. Namanya privacy policy itu harus. Jadi cuman itu, 3 halaman penting, terus ini ada kategori, diterima AdSense. Topiknya tentang otomotif. Bahas apa aja, jadi ada kelebihan kekurangan, ada pilihan terbaik, terus ada cuman berita doang, terus ada galeri doang. Ini fotonya semuanya punya orang ya. Enggak sih, ada beberapa yang fotonya saya sendiri yang moto, tapi banyak yang dari website resminya gitu. Jadi ya enggak yang pure punya saya semua gitu. Jadi punya orang nggak apa-apa, tapi kalian jelas gitu ya, cantumkan sumbernya. Atau enggak pun nggak apa-apa kalau misalnya resmi gitu, kadang nggak apa-apa. Oke, sekian ya. Jadi tips saya sih, yang pertama topiknya harus jelas gitu. Topiknya tuh selain harus jelas, bermanfaat dan dicari orang, dan yang paling penting, bukan paling penting sih, yang penting juga adalah ada uangnya. Kalau misalnya bahas pantun, lirik, itu nggak ada tuh orang jualan buku lirik sekarang tuh udah nggak ada ya kan. Jadi nggak ada yang masang iklan itu. Atau misal buku puisi, zaman sekarang udah dikit banget lah yang beli buku puisi gitu. Atau itu masih lumayan lah. Misal nggak penting banget, mainan masih penting juga sih, masih ada penjual. Pokoknya hal yang tidak berfaedah sama sekali gitu. Nah, otomotif kan yang iklanin otomotif banyak ya kan, kayak iklan expander lah, iklan kemarin tuh ada apalah gitu, PCX gitu, banyak iklannya. Ya kita lihat aja lah YouTuber besar ya kayak Ridwan Hanif, Fitra Eri, itu kan otomotif dan sukses gitu. Jadi bidang otomotif emang lumayan banget. Terus teknologi juga lumayan gampang ya. Yang saya sering bilang nggak usah tuh jangan tuh kesehatan, karena kesehatan itu termasuk topik yang penting banget gitu. Terus yang lainnya selain kesehatan juga ada beberapa, cuman kayaknya nggak apa-apa sih. Kalau keuangan itu kayaknya masih nggak apa-apa. Kesehatan tuh agak berat lah, harus bener-bener bikinnya harus profesional gitu, harus kredibel. Itu tipsnya. Terus jumlah artikel sih nggak terlalu banyak ternyata diterima, tapi kalian yang rapih ya. Jumlah katanya berapa? Jumlah katanya nggak terlalu banyak kok. Saya tuh dikit-dikit. Kayak ada yang terakhir-terakhir ini banyak ya. Terakhir emang banyak, lumayan 500-an kayaknya. Tapi yang lain-lain tuh dikit-dikit. Nah, Google tuh biasanya ngelihat kalau YouTube itu yang dilihat tuh yang paling populer sama yang terdepan. Nah, kalau website yang paling populer nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi yang dilihat mungkin yang dilihat cuman yang terdepan, paling latestnya ya, mungkin. Jadi udah itu ya, sedikit tips bahwa ternyata dengan artikel sedikit itu bisa diterima oleh Google AdSense. Oke, sekian, mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan di bawah, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab nanti dijawab sama yang lewat ya. Banyak banget orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya, cuman mereka nggak bikin YouTube aja gitu. Saya bikin YouTube, walaupun pengetahuan saya pas-pasan, cuman saya menang pengalaman aja. Nggak sih, saya menang apa ya, duluan. Jadi saya mulai dari 2008,
Cuman pengalaman sih sebenarnya pas-pasan karena saya itu orangnya biasa aja ya. Kayak misal bangun website tuh nggak terlalu yang ambisius gitu, yang backlink segala. Enggak, saya tuh kayak blogger males sebenarnya. Cuman saya tuh lempeng, jadi makanya gampang diterima karena artikelnya ya normal-normal aja dan saya usahakan bermanfaat untuk membaca gitu sih. Jadi oke, sekian dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, di like juga boleh dan komen-komentar ya. Kasih masukan, kasih pengalaman juga silahkan. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.